Dalam uraian ini, kita terutama memperhatikan aditif atau produk sampingan dari operasi de-inking yang kemungkinan terbawa ke mesin kertas. Karena terdapat berbagai macam prosedur de-inking, sifat terbawanya bahan tersebut bisa sangat berbeda antar kasus. Operasi de-inking yang menggunakan flotasi cenderung menghasilkan terbawanya sabun asam lemak. Operasi de-inking yang melibatkan aglomerasi toner serografi kemungkinan besar mengandung surfaktan nonionik yang sukar larut. Operasi yang menggunakan pemutihan dengan hidrogen peroksida kemungkinan mengandung silikat. Selain itu, pool kemungkinan besar akan mengandung sisa toner serografi, yang biasanya terdiri dari pigmen karbon hitam yang diselubungi oleh resin termoplastik B. Berikut adalah beberapa istilah teknik yang digunakan dalam terjemahan. Terbawa, carryover, pengumbanan bahan yang tidak diinginkan ke tahap selanjutnya dalam proses. Pool, campuran serat yang sudah dipisahkan dari lignin dan siap digunakan untuk pembuatan kertas. Flotasi, proses pemisahan partikel berdasarkan perbedaan kelarutannya dalam air. Aglomerasi, penggumpalan partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar. Serografi, proses pencitraan kering yang digunakan dalam mesin fotokopi dan printer laser. Surfaktan nonionik, zat aktif permukaan yang tidak memiliki muatan listrik. Hidrogen peroksida, zat pemutih yang digunakan dalam proses de-inking. Silikat, kelompok mineral yang banyak ditemukan di alam, digunakan dalam berbagai industri termasuk pembuatan kertas. Pigmen karbon hitam, bubuk halus berwarna hitam yang digunakan sebagai pewarna. Resin termoplastik, polimer yang dapat dilunakkan dan dibentuk kembali dengan pemanasan. Dalam pembuatan kertas, tujuan utama penggunaan serat hasil de-inking adalah untuk menghasilkan kertas yang kualitasnya setara dengan kertas yang terbuat dari serat virgin, perawan. Namun, ada beberapa tantangan utama yang perlu diatasi, yaitu jumlah kotoran, dirt counts. Serat hasil de-inking mungkin masih terkontaminasi oleh sisa tinta, bahan pengisi, atau kotoran lain yang dapat mempengaruhi penampilan dan kualitas kertas. Kecerahan, brightness. Kertas yang terbuat dari serat hasil de-inking umumnya memiliki kecerahan yang lebih rendah dibandingkan dengan kertas virgin. Papermaker perlu menggunakan bahan tambahan pemcerah untuk mencapai tingkat kecerahan yang diinginkan. Kekuatan, strength. Proses de-inking dapat sedikit melemahkan serat kertas. Papermaker perlu menggunakan aditif atau teknik tertentu untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan kertas akhir. Untuk mengatasi tantangan tersebut, papermaker dapat menggunakan berbagai macam teknik, seperti pemurnian pool untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan lainnya, pemutih optik untuk meningkatkan kecerahan kertas, penambahan perekat untuk meningkatkan kekuatan tarik kertas, penyesuaian proses pembuatan kertas untuk mengoptimalkan karakteristik kertas akhir. Dengan penerapan teknik-teknik ini, papermaker dapat menghasilkan kertas berkualitas tinggi menggunakan serat hasil de-inking. Strategi penanganan pool de-inking, fokus pada pabrik de-inking, bukan mesin kertas. Strategi terbaik untuk menangani pool hasil de-inking sebaiknya difokuskan pada pabrik de-inking, bukan pada mesin kertas itu sendiri. Ahli teknologi de-inking dapat memberikan panduan mengenai kombinasi teknik berikut untuk mencapai efisiensi yang baik, tergantung pada kebutuhan produk. Penyaringan, screening, memisahkan partikel berukuran besar yang tidak diinginkan dari pool. Pembersihan, cleaning, menghilangkan kontaminan seperti pasir, staples, dan plastik. Aglomerasi, agglomeration, menggumpalkan partikel tinta kecil menjadi partikel yang lebih besar sehingga lebih mudah dipisahkan. Dispersi, dispersion, memecah gumpalan besar menjadi partikel yang lebih kecil untuk memudahkan pemisahan tinta. Pengadukan, kneading, mencampur pool secara intensif untuk membantu proses pemisahan tinta. Flotasi, floating, memisahkan tinta dari pool menggunakan gelembung udara. Sebuah aspek yang sering diabaikan dalam proses ini adalah pemekatan atau pencucian pool de-inking akhir. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan material terlarut dan koloid tidak terbawa ke sistem mesin kertas. Kontaminan dan bahan kimia de-inking yang terbawa ke mesin kertas dapat menyebabkan masalah pada efisiensi produksi dan kualitas kertas. Strategi di mesin kertas. Meskipun fokus utama ada di pabrik de-inking, beberapa penyesuaian di mesin kertas mungkin diperlukan. Penambahan torque dan bahan penurun lengket, detekifier, lainnya pada bagian pemasukan bahan basah, wet end, dapat membantu mengontrol partikel lengket.
Dosis bahan sizing mungkin perlu ditingkatkan untuk mengatasi efek negatif dari peningkatan kadar surfaktan pada pengembangan sifat hidrofobisitas kertas. Penggunaan penghilang busa, defoamer, dan biosida mungkin perlu ditingkatkan atau diubah saat pertama kali menggunakan pool hasil deinking. Batas penggunaan pool deinking. Jumlah pool hasil deinking dalam jenis kertas halus tertentu mungkin memiliki batas atas secara praktis. Hal ini disebabkan oleh potensi masalah pada kecerahan, kebersihan, friksi, ketebalan, caliper, atau kekuatan kertas.